Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Guru Online. Baik, kali ini Guru Online akan share informasi seputar PPG dalam jabatan ya, terutama PPG dalam jabatan tahun 2022. Baik, dalam video ini kita akan membahas apa saja yang harus dilakukan ketika kita sudah tahu jikalau kita ini lulus UKM PPG ya. Baik, sebelum kita lanjutkan videonya, Guru Online mengucapkan selamat bagi yang baru saja lulus sertifikasi atau lulus UKM PPG. Jadi beberapa hari yang lalu baru saja pengumuman ya. Jadi sudah bisa dilihat apakah Bapak Ibu lulus dalam UKM PPG ataukah perlu mengulang lagi, seperti itu. Jikalau ada yang mengulang lagi, tetap semangat, tetap berusaha dan terus berusaha. Jadi jangan sampai menyerah ya. Baik Bapak Ibu, jikalau Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian sudah mengetahui bahwa Bapak Ibu lulus UKM PPG, apa sih yang harus dilakukan gitu? Apakah diam saja menunggu informasi selanjutnya saja atau ada cara lain nih untuk mempercepat mengetahui nomor sertifikat pendidiknya, ini kapan NRG muncul, seperti itu ya. Itu akan menjadi pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita ya. Oke, akan kita bahas dalam video ini. Baik, yang pertama dilakukan adalah kita menunggu nomor sertifikat pendidik kita. Jadi di mana kita mengetahui nomor sertifikat pendidik kita? Yaitu ada di sertifikat pendidiknya itu sendiri. Jadi di sertifikat pendidik itu nanti tertera nomor sertifikat pendidiknya itu untuk diinputkan ke riwayat sertifikasi di bagian Dapodik kita melalui operator sekolah, seperti itu ya. Kak, ada solusi lain enggak selain menunggu kita diberikan sertifikat pendidik kita itu untuk datang di tangan kita, seperti itu ya. Nah, jadi kalau di beberapa LPTK atau ada LPTK, jadi yang komunikasinya aktif gitu ya dengan peserta di LPTK tersebut. Jadi ada yang mau memfotokan, misalkan nih sertifikat pendidiknya ini sudah ada ya, sudah ada tapi kan perlu ditandatangani, perlu dicap dan lain sebagainya. Nah, jadi silahkan misalkan perwakilan atau ketua kelompoknya seperti itu untuk menanyakan apakah boleh difoto terlebih dahulu agar tahu nomor sertifikat pendidiknya, seperti itu. Jadi nanti kalau kita dapat LPTK yang welcome gitu kan, ada juga yang boleh seperti itu. Jadi kita bisa mengetahui lebih awal seperti itu ya. Itu tergantung LPTK masing-masing. Ditanyakan ke adminnya karena setiap LPTK kan mempunyai admin yang berhubungan dengan peserta, seperti itu. Baik, setelah kita menunggu dan mendapat nomor sertifikat pendidik itu, apakah yang harus dilakukan? Yang kedua, berikan nomor sertifikat pendidik yang sudah kita ketahui tersebut ke operator sekolah untuk dimasukkan ke Dapodik. Jadi di bagian riwayat sertifikasi. Jadi masukkan saja dulu, sudah tahu nomor sertifikat pendidiknya kita PPG tahun berapa nih? Kalau yang baru kemarin berarti kan tahun 2022. Lalu masukkan nomor sertifikat pendidik kita, seperti itu ya. Lalu setelah dimasukkan lalu disinkron, apalagi yang harus kita lakukan atau yang harus kita tunggu nih, apalagi kan seperti itu. Nah, yang harus kita tunggu yang ketiga adalah NRG. Jadi NRG, nomor registrasi guru tuh terbit otomatis di info GTK kita ya Bapak Ibu. Nah, jadi info GTK itu kan cara masuknya ada dua tuh. Kalau kita pribadi memiliki info ke GTK kita itu bisa melalui SSO atau bisa langsung masuk seperti biasanya. Nah, biasanya dia masuk terlebih dahulu atau terbaca terlebih dahulu di SSO, baru 1 hari kemudian atau beberapa jam setelahnya baru biasanya masuk di ketika kita buka info GTK biasa, seperti itu ya. Nah, jadi kalau untuk terbitnya NRG ini biasanya otomatis ya, otomatis dia di info GTK. Jadi cek saja secara berkala, seperti itu. Nah, setelah sudah keluar NRG,
diapakan atau menunggu apa lagi? Nah, berikanlah NRG kita, nomor NRG kita tersebut ke operator sekolah kita lagi untuk dimasukkan ke riwayat sertifikasi. Karena di riwayat sertifikasi tersebut kan tadi selain nomor sertifikat pendidik, tahun lulus PPG-nya, nah itu ada NRG-nya. Nah, seperti itu. Jadi silahkan ketika sudah memiliki NRG, berikan lagi ke operator supaya operator bisa menginputkan ke riwayat sertifikasinya di Dapodik seperti itu, lalu disinkronkan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, setelah NRG terbit, sudah dimasukkan, sudah disinkronkan, apalagi? Nah, yang terakhir, Bapak Ibu sebenarnya ini opsional ya. Misalkan ini kan sudah lulus nih di Desember nih ya, Desember 2022. Jadi kan mau menghadapi semester 2. Jadi semester 2 nanti ada TW1, TW2, TW3, TW4 gitu ya untuk pencairan. Nah, mulai saja perhatikan, sebetulnya perhatikan saja gitu, sudah mulai diperhatikan di Dapodiknya apakah selama ini mengajarnya sudah linear 24 jam seperti itu, ataukah masih ada yang kurang atau ada mengajar yang tidak linear gitu. Jadi usahakan sesuai dengan persyaratan seperti itu, harus mengajar 24 JP yang linear seperti itu. Jadi misalkan tidak sampai ya bisa saja pegang jabatan, misalkan kepala perpustakaan atau kepala laboratorium seperti itu ya, atau juga pegang ekstrakurikuler, atau ketika memakai kurikulum Merdeka bisa memegang P5 seperti itu ya. Jadi usahakan ada tambahan jamnya untuk mencapai 24 JP. Nah, apabila tidak tercapai juga, Kak, permasalahannya sekolah saya ini rombelnya kecil, hanya 3 rombel atau hanya 4 rombel, sedangkan jam saya hanya 3 JP seperti itu. Jadi kali 4 hanya 12, seperti apa? Sedangkan jabatan sudah dipegang oleh guru yang sudah bersertifikasi duluan, misalkan. Jadi sudah tidak ada peluang untuk menambah jam seperti itu ya, misalkan seperti itu. Nah, kita lihat apakah kita di sekolah itu adalah guru satu-satunya. Nah, guru satu-satunya ini maksudnya misalkan nih ada guru matematikanya, rombelnya kecil, dan guru matematika tersebut ada 2, udah rombel kecil, gurunya 2, dan yang satu misalkan yang belum sertifikasi hanya mengajar 3 JP misalkan. Jadi Bapak Ibu yang 9 JP. Itu tidak bisa, itu tidak akan valid karena kelebihan guru jatuhnya seperti itu. Jadi caranya seperti apa? Ketika dihadapkan dengan permasalahan seperti ini, supaya cair gimana? Nah, supaya cair adalah Bapak Ibu harus menjadi guru mapel satu-satunya pelajaran itu, seperti itu. Jadi kalau misalkan rombelnya hanya 4, jamnya jadinya misalkan hanya 12 JP untuk Bapak Ibu, sudah tidak bisa pegang jabatan apapun untuk menambahnya misalkan. Itu bisa cair apabila Bapak Ibu menjadi guru satu-satunya yang mengajar mapel tersebut. Jadi walaupun hanya 12 JP atau 15 JP atau 21 JP misalkan, itu tetap bisa cair apabila memang mata pelajaran tersebut hanya diampu Bapak atau Ibu saja, seperti itu. Tidak ada teman yang lain yang mengampu mata pelajaran tersebut, seperti itu ya. Atau boleh juga dengan menambah jam di sekolah lain nih, misalkan kurangnya 4 JP, boleh menambah ke sekolah lain seperti itu ya. Kalau tidak salah nih, maaf kalau misalkan salah, nanti bisa diluruskan di kolom komentar. Untuk menambah itu maksimal, untuk menambah JP itu seberapa banyak pun Bapak Ibu mengambil jam di sekolah lain, itu yang terbaca kalau tidak salah 6 JP ya, 6 JP. Bisa jadi seperti itu, 6 JP seperti itu. Nah, kalau nggak salah ya Bapak Ibu, nanti bisa di cross check ulang, kita lihat lagi ke peraturannya nanti. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi saya doakan semoga yang lulus PPG tahun 2022 kemarin ini lancar,
terbit NRG-nya segera seperti itu. Sertifikat pendidiknya dapat dulu, nomornya tahu dulu, diinput di Dapodik. Habis itu lancar dan cepat terbit NRG-nya, tidak ada halangan apapun seperti itu ya Bapak Ibu. NRG sudah terbit, jam pun aman misalkan. Alhamdulillah jika malah berlebih seperti itu ya, tidak kurang-kurang jam. Oh, itu syukur sekali. Tinggal menunggu valid atau tidak validnya saja pemberkasan, tinggal nunggu nomor rekening seperti itu ya Bapak Ibu ya. Itu nanti otomatis kok seperti itu. Nah, jadi saya doakan semuanya lancar sampai valid dan sampai akhirnya Bapak Ibu mendapat tunjangan sertifikasi yang selama ini diusahakan dan diperjuangkan. Baik Bapak Ibu, apabila informasi ini dirasa bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Guru Online untuk informasi-informasi bermanfaat lainnya. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.